Howdy, jumpa lagi di channel Novel Mekanik. Kali ini saya sedikit berbagi tips bagaimana cara mengatasi shock breaker yang bocor. Dan ini di motor Honda Beat. Dan shock breakernya bocor ini dampaknya adalah remnya ngempos atau selip atau tidak ada rem sama sekali karena oli shock ini netes dan mengenai cakram dan kampas remnya. Otomatis remnya tidak ada traksi. Kalaupun kita bersihkan juga tetap aja nanti akan netes lagi. Mau nggak mau kita harus ganti sealnya. Oke, simak videonya sampai habis. Semoga kita bisa mengerjakannya sendiri di rumah. Oke, sebelum kita ganjal motornya atau kita tahan motornya di sini, baut rodanya kita kendorin dulu ya. Kita buka dulu baut rodanya yang keras-keras, kita buka dulu. Untuk membuka shock ini, cover depan motor Beat ini boleh dibuka atau boleh enggak, dan saya kali ini membukanya ya. Dan untuk mengganjalnya saya menggunakan dongkrak karena kebetulan saya punya dongkrak. Boleh juga pakai balok atau apa aja untuk menahan motor biar nggak jatuh. Untuk seal shock breaker motor Honda mulai dari Grand sampai ke Supra sampai Beat, Vario yang sekarang ya, itu sama ya. Honda ya, Scoopy juga sama. Nah, jadi kita tinggal cari yang bagus aja, mau pakai yang bagus atau mau pakai yang KW. Kalau untuk ukurannya semua sama. Dan untuk shocknya juga hampir sama semua, bedanya adalah di baut penutup shock breaker aja. Nah, makanya untuk Beat ini saya melepas covernya karena nanti untuk membuka baut penutup shock breakernya, nah yang ini, nah itu lebih aman kalau posisi shocknya masih kepasang di segitiga. Jadi kita nggak usah ngelepas baut ini dengan menggunakan ragum atau tang jepit karena nanti akan membuat shocknya baret. Nah, kalau posisi kepasang begini, kita membuka baut ini dalam posisi bautnya belum kita lepasin seperti ini nih. Nah, kita lepas kayak gini aja. Tapi kita kendorin aja ya, nggak usah kita lepas dulu karena nanti khawatir olinya bakal nyecer kemana-mana. Nah, setelah kendor gini baru bisa kita lepas shock breakernya. Nah, jadi kalau covernya dibuka, kita menggunakan kunci shock lebih aman ya. Kalau covernya masih ada, nggak bisa pakai kunci shock, pasti pakai kunci ring misalnya. Langkah pertamanya yaitu membuka baut penutup shock breakernya. Di baut penutup ini ada seal, jangan sampai pecah ya. Kalau pecah harus kita ganti. Keluarin olinya. Ini olinya udah tinggal sedikit ya. Oli shocknya tinggal sedikit. Udah bocor, udah lama bocor. Setelah itu lepaskan seal penutup debunya, cukup dicongkel dengan obeng min. Kalau mau kita pasang lagi, bukanya hati-hati, tapi kalau mau kita ganti sekalian, ya bukanya nggak salah juga nggak apa-apa. Ini nanti saya akan ganti sekalian. Selanjutnya di dalam sini ada spi atau klem kawat untuk menjaga sealnya biar nggak keluar atau buat kuncian sealnya. Nah, itu cukup kita bongkar dengan obeng min, kita congkel aja ya. Ini gampang kok ngebongkar ini, ngebongkar klemnya. Nah, seperti ini. Setelah itu kita balik dan baru kita buka baut sulingnya. Nah, ini baut yang menggunakan baut L ya, baut 10 sebenarnya, 12. Tapi menggunakan L6. Itu kita bongkar. Itu kita rasain kalau misalnya sulingnya nempel, dia biasanya tanpa ditahan di dalam bisa dibuka kok. Seperti ini. Ini tanpa kita tahan di dalamnya masih bisa dibuka. Kita cukup putar begini aja, nanti as shock breakernya akan keluar. Nah, seperti ini. Ini
ada teflon di bawahnya dan di ujung itu ada sulingnya. Ini sekarang kita tinggal bersihkan. Seperti ini aja ya isinya. Untuk shock breakernya, dalaman shock breaker ada suling dan di ujungnya ada teflonnya atau bosnya. Sekarang kita akan congkel sealnya keluar. Congkelnya menggunakan obeng min seperti ini. Nah, cukup seperti ini aja. Kalau dia agak keras boleh kita hajar pinggirnya, tapi kalau ini sih bisa langsung. Nah, seperti ini. Udah keluar ya. Dan seperti inilah sealnya. Udah gampang, tinggal kita ganti seal ini dengan yang baru. Tapi terlebih dulu kita bersihkan semua. Nah, ini juga ada ringnya, di bawah seal itu ada ringnya. Kalau saya menyarankan kalau kita ganti seal shock breaker itu bagusnya kita bersihkan di dalam tabung sini, karena dalam tabung sini banyak kotoran ya, seperti pasir-pasir halus itu adalah bram atau bekas gesekan per dan shock breaker, itu akan menjadi biji besi halus-halus. Nah, kalau tidak kita bersihkan, nanti kita ganti sealnya aja, itu sealnya akan cepat lagi jebol, bukan cepat kotor, cepat lagi bocor. Nah, kalau saya biasanya bersihkan dengan bensin. Setelah dibersihkan, jadi harus kita keringin dulu, jangan sampai dalam keadaan basah atau dalam keadaan ada bensin kita pasang seal, nanti sealnya juga rusak karena bensin. Jadi kita ini untuk cuci terus kita keringin. Lanjut ke proses pemasangan setelah semuanya bersih, dan ini adalah sealnya yang udah saya beli, seal bagian dalam. Dan seal ini jangan terbalik masangnya, biasanya di bawahnya ini kalau yang asli ada garisnya, ada sedikit garis dan rata, dan atasnya nggak ada garis ya, cuman agak landai bukan rata bagian pinggiran atasnya. Nah, yang ada garisnya itu kita taruh di bagian bawah, ini yang bagian bawah ya. Pemasangan seal yang barunya ini dia harus mentok sampai bawah. Jadi kita gunakan seal bekasnya dia untuk menyambung dia untuk biar mentok sampai ke bawah. Nah, seperti ini. Bisa juga gunakan kunci shock 24 atau 27 ya. 24 sih bisa kunci shock. Nah, kalau saya biasanya gunakan bekas sealnya dia. Nah, kalau dasar bibirnya udah rata gini, itu udah mentok yang di bawah. Setelah itu cabut lagi seal yang bekas tadi. Nah, udah jadi. Tinggal kita pasang klemnya atau spinya.
Untuk mengencangin baut suling ini, baut L-nya ini, di dalam asoknya kita masukin kunci L juga ya untuk menahannya. Setelah bautnya kencang, tinggal kita masukin pernya, lalu kita masukin olinya. Untuk takaran oli shock Honda Beat ini volumenya itu 76 mili standarnya ya. Dan kalau saya menyarankan biar lebih empuk itu, saya biasanya naruhnya 63 sampai 65 mili. Dan di sini udah saya tandain 65 mili. Bagi yang nggak punya gelas takar, itu di botol oli shocknya biasanya juga ada ukuran milinya. Dan kalau nggak ada juga dikira-kirain mungkin sekitar 3/4 botolnya yang kita masukin. Sebelum kita pasang baut tutup shocknya, kita pasang dulu seal debunya. Oke, ini shocknya udah pasti enak. Selanjutnya kita lakukan langkah yang sama untuk shock yang satunya lagi. Setelah itu lanjut ke proses pemasangan kembali dengan kebalikan dari cara pembongkarannya. Ini sekalian dibongkar, kampas remnya juga sekalian saya ganti karena tadi juga terlalu banyak oli yang nempel di kampasnya.
Nah, cara ngebongkar kampas rem atau ganti kampas rem ini cukup gampang ya untuk kaliper yang single kayak gini. Bautnya cuma satu, itu baut 8 panjang yang ada di sini nih. Kadang juga dia pakai baut L ya, tapi umumnya baut 8 untuk motor Honda ini. Oh ya, sebaiknya sebelum kampas dikeluarin, pistonnya kalau bisa kita dorong dulu ke dalam menggunakan obeng, juga menggunakan kunci apa aja juga sebenarnya bisa ya. Asal kampas atau pistonnya ini kita dorong dulu ke arah dalam. Jadi nanti pas pemasangan kampas baru yang lebih tebal, dia gampang masuknya ke cakramnya. Oke, udah selesai dan ini hasilnya, shocknya udah empuk lagi ya. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan juga tanda loncengnya supaya nanti tidak ketinggalan lagi video-video baru dari saya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.